Apa nanti yang banyak direkrut cewek ya baru sisanya cowok. Oh nggak kayak gitu konsepnya. Jadi di mana itu yang cocok dan pas sesuai dengan apa yang dibutuhkan itu yang diterima, bukan melulu tentang cewek atau cowok ya. Ini upload video di IG ya yang pakai hashtag rekrut tuh KCI Jabar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi sama saya di konten ini. Gue pengen mengupas tuntas perihal hal-hal atau masalah-masalah yang akan muncul ketika kamu akan mendaftar. Masalahnya apa aja sih? Udah pasti tentu, dan akan sekalian gue juga mau membahas tentang menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Gue jawab langsung aja karena mohon maaf nih nggak terjawab semua ya tentang pertanyaannya. Oke, kita mau ngebahas dulu tentang yang Kawista itu, yang Kawista yang kemarin ya. Jadi kemarin ada beberapa pertanyaan yang muncul perihal yang udah berbau syarat ya. Salah satunya itu mengenai ngupload video ya. Jadi ada beberapa orang menanyakan, Mas, emang ngupload video itu penting ya? Terus ngupload video pakai fake akun boleh nggak gitu? Gue boleh dong nanya balik. Itu kan udah berupa syarat guys. Jadi lu tuh tinggal memenuhi syarat itu aja. Terus perihal pakai fake akun atau real akun, menurut gue sih itu sih kembali lagi ke diri lu aja. Lu itu serius atau enggak gitu. Karena cuma bisa dibilang ngupload video kok harus pakai fake akun segala, itu alasannya apa? Ya usahakan pakai yang real akun lah, kan nggak akan merubah apapun kan. Atau mungkin real akun kamu itu benar-benar hanya untuk private. No comment gue. Entahlah, gue juga bingung guys. Untuk orang-orang yang lagi gitu, salah lagi. Tadi dulu. Tahapannya kan kemarin tanggal 12 Mei ya penutupan tuh. Kemudian pengumuman tanggal 16 Mei, tahapan batas pemasukan 12 Mei. Pengumuman lolos admis tanggal 16 Mei. Ya, tanggal 16 Mei berarti sekarang tanggal 14 Senin ya. Kalau nggak salah Senin, nanti coba lihat. Sekarang tanggal 14 ya bener. Berarti tanggal sekarang Sabtu, Minggu, Senin. Berarti Senin pengumuman nanti ya. Jadi buat teman-teman yang mengalami masalah tentang server down atau susah masuk, itu hal yang wajar ya menurut gue sih. Karena dari dulu emang kayak gitu konsepnya. Bukan konsepnya sih, lebih ke hal-hal yang terjadi. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Jawabannya adalah karena peminatnya tuh membludak guys. Hampir semua yang minat, yang ingin mendaftar itu masuk ke link secara waktu yang bersamaan. Jadi mengakibatkan hal itu. Terus gimana solusinya? Solusi gue sih tetap terus mencoba. Kalau gue nanti bilang ya daftarnya subuh atau jam 12, itu pun tidak menjamin ya. Karena kalau semua orang berpikir seperti itu, jadi subuh pun nanti bakal mendaftar terus. Jadi salah satu kuncinya itu terus mencoba, terus dicoba, terus dicoba gitu loh ya. Oh ya, sekedar info aja, gue punya grup Telegram yang ada di link di deskripsi bawah. Fungsi dan kegunaannya untuk bertanya-bertanya ya. Meskipun kadang ada beberapa pertanyaan yang menurut gue tuh ya Allah itu udah berupa syarat, jadi nggak usah ditanyakan, jadi nggak apa-apa lah man. Karena di situ berisi ada gua di situ tentunya. Terus ada beberapa orang yang udah udah berhasil jadi pegawai kereta. Alhamdulillah sedikit berpengaruh dari konten ini, dari grup Telegram itu yang kemarin ya. 2021 akhirnya di 2002 itu udah goal, dan kemarin itu udah sah, udah turun SK-nya jadi pegawai. Sebelumnya itu PKM. Silakan bertanya di grup Telegram itu. Selain itu juga gue lagi sibuk yang namanya belajar saham di dunia saham ya. Saham Indonesia, bukan saham kripto, karena kripto gue nggak punya ilmunya, belum. Ini pun saham, dunia saham pun gue tuh lagi masih belajar ada di Minerva ini. Ya, di Minerva gue juga lagi belajar nih di sini, bareng-bareng belajar. Konsepnya itu kita belajar membahas, bahkan kadang dikasih info dari langit ya. Kemudian gue juga lagi ada proyek dengan Summer Sen ya.
dengan Be Fresh. Kita main di parfum yang wangi-wangi. Siapa tahu ketularan wanginya. Next lah ya. Gak usah banyak nyet-nyot. Yang tadinya membahas tentang pengumumannya 16 Mei nanti. Untuk jamnya dipantengin aja karena ada yang bertanya, Kak, untuk jamnya itu jam berapa? Dipantengin aja, sabar. Bisa juga sewaktu-waktu itu berubah ya, karena apa? Karena membludaknya peminat, jadi otomatis akan sedikit diundur kemungkinan. Bisa aja, bisa nggak kemungkinan itu bisa. Terus tes wawancara itu antara 17 sampai 17 sampai 20 Mei. Tempatnya di mana, Kak? Tempat pewawancaranya nanti ditentukan. Kak, terus gimana kalau saya yang jauh dari luar kota? Ada nggak mesnya? Jawabannya nggak ada. Terus gimana nanti biayanya? Biayanya ditahu sendiri, guys. Itu kan biaya kamu untuk memperjuangkan kamu ingin masuk ke kereta. Terus ada pertanyaan lagi, Kak, ini untuk untuk pegawai tetap apa bukan? Setauku tiketin itu kayaknya PKWT ya, kontrak. Bisa nggak kemungkinan kedepannya jadi pegawai tetap? Bisa. Segala sesuatu itu, segala kemungkinan itu selalu bisa. Jadi, wah, orang masalah, no problem. Yang penting kamu bergabung dulu. Nanti kamu setelah masuk di dunia kereta, jadi kamu lebih paham, lebih tahu tentang dunia kereta. Nanti juga ada yang namanya rekrutmen internal, eksternal, internal dan eksternal ya. Ini dalam kategori eksternalnya. Kalau lu pengen tahu apa itu internal eksternal, ada juga di konten gue yang sebelumnya tentang rekrutmen internal dan eksternal. Jadi internal itu gue jelasin, internal itu merekrut dari PKWT atau yang bisa dibilang kontrak yang udah bekerja di kereta, kemudian yang akan diangkat jadi pegawai. Pegawai ya. Gimana syaratnya? Ketentuan dan syaratnya nanti akan akan diumumkan oleh atasan kamu tentunya, tenang aja. Jadi kemungkinannya lebih besar. Kak, untuk PKM atau kontrak bisa nggak daftar yang untuk umum? Tentu bisa. Jadi kalau lu udah masuk ke dunia kereta, jadi dua keuntungan ya, bisa daftar yang eksternal, bisa ikutin yang internal gitu, guys. Dan pengumuman tes terakhir itu tanggal 21 Mei. On the job training di lokasi penempatan kerja ya, tanggal 23 sampai 30. Terus ini apa nih? Mulai bekerja 1 Juni. 1 Juni lu udah mulai bekerja. Yes, that's right, 1 Juni. Semoga 1 Juni udah ada kabar baik tentang hasil yang kamu perjuangkan ya. Oke, semua infonya ada di Info Kapista ya. Jangan sampai kamu teman-teman terjebak, tertipu daya oleh orang-orang yang mengatasnamakan kereta yang bisa membawa kamu meloloskan dengan membayar sejumlah uang. Gue selalu mewanti-wanti hal ini ya, guys. Jangan pernah percaya. Tapi kalau emang lu percaya ya, itu urusan kamu ya, bukan urusan gue ya. Kita lanjut ke kolom komentar ya. Dari Rani Nur, websitenya service available mulu. Ya Allah, demikian. Gue like, gue kasih love. Demikian, itu hal-hal yang bisa dibilang kemungkinannya besar terjadi. Jadi buat teman-teman tetap semangat, hati-hati pada saat mengupload file ya. Pastikan itu semuanya udah terupload. Hati-hati ya, karena beberapa kemarin juga bertanya, Kak, saya bisa ngupload KTP tapi tidak bisa ngupload yang berikutnya. Nah itu hati-hati. Kemudian ingat ya, ketika kamu udah ngupload satu file itu nggak akan bisa dirubah karena itu udah ketentuan, syarat dan ketentuan, masuknya dalam syarat dan ketentuan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melatih konsentrasi kamu, ketelitian kamu, karena di dunia kereta itu keteliti itu dijunjung tinggi lah ya. Teliti itu hal yang bisa dibilang sakral. Subhanallah. Dari Suratno, Mas, itu nanti misal diterima nanti setelah training akan jadi pegawai tetap atau enggak, Mas? Nah, pegawai tetap atau enggaknya nanti tergantung dari perusahaan sendiri, dari Kawista sendiri. Bisa juga pegawai kontrak. Besar kemudian sih kontrak karena untuk tiketing ya. Bisa nggak nanti lanjut jadi pegawai tetap? Bisa jawabannya. Nanti tergantung dari manajemennya. Gimana kabarnya Pak Masinis, asisten dan Masinis PK, sehat selalu. Oh, terima kasih. Mana nih?
Aduh, pertanyaannya mah yang itu mana? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tolong Pak kabar untuk ada lulusan SMA-nya udah lihat cross check tapi nggak ada. Oh, yang kemarin ya FCHI ya. FCHI kemarin awalnya tuh ada lulusan SLTA ya. Terus untuk berjalannya katanya nggak ada, itu udah kebijakan dari perusahaan. Karena di FCHI kan ada beberapa BUMN yang nggak cuma kereta ya. Kamu cari aja karena itu udah rekrutmen besar-besaran ya. Hui, satu. Mas Adi mau nanya, kok kalau pelayanan PPK boleh badannya gendut nggak? Setahu saya ya, semua nggak cuma pelayanan PPK, semua rekrutmen yang berbau kereta di dunia kereta itu berat badan harus ideal guys. Jadi buat teman-teman yang mempunyai masalah berat badan, tolong dikondisikan lah ya dengan cara berlari, berenang atau puasa atau apalah. Tapi tentunya jangan sesuatu yang membahayakan tentunya ya. Kemudian untuk tinggi badan juga, untuk mata juga tolong dijaga, tinggi badan tolong diperjuangkan juga ya. Ya itu mah usaha kamu lah gimana caranya, tapi usahakan jangan sesuatu yang membahayakan diri kamu sendiri ya. Karena bekerja itu nggak melulu di dunia kereta kok guys. Oke, Kak saya mau nanya. Kak, saya mau nanya aja. Kan habis ini saya mau lulus sekolah. Oke, silahkan lulus sekolah. Habis ini insya Allah mau daftar ke PT KAI, sedangkan ijazah saya belum keluar. Apakah boleh menggunakan surat pengganti ijazah? Pertanyaannya itu bulan Mei udah ada rekrutmen apa belum gitu aja guys. Untuk ijazah bisa diminta bisa enggak. Bisa, kalau emang belum keluar bisa pakai SKHU ya. SKHU apa ya? Tapi usahakan itu udah keluar karena ijazah biasanya diminta gitu ya. Baik Kak Jevi Arafah, balikan ini Jevi. Bang, posisi di KAI kaca yang tadi bisa sholat Jumat. Posisi di kantor, di administrasi, di kantor intinya. Itu bisa tertib sholat Jumat. Bang, kalau jadi masinis gimana sholat Jumatnya Bang? Bisa rutin nggak setiap sholat bisa Jumat? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena apa? Karena kalau pas kamu ke bagian pas dinas ya tentunya belum bisa, nggak bisa sholat Jumat ya. Tapi kalau kau ke bagian libur atau mungkin dinas pagi atau sore, tentunya bisa. Masinis KRL komputer orang bojong gede Bang. Oh, shit man, 2 bulan yang lalu. Kak hadir. Bang, lulusan SMA IPS bisa nggak jadi PPK Bang? Jawabannya kayaknya kecil kemungkinan ya guys, meskipun ada rekrutmen itu biasanya mengambil untuk SLTA, SMA itu IPA, SMK mesin listrik otomotif. Gitu sih guys. Mohon maaf ya. Yes, itu mungkin udah sedikit mewakili. Kita masuk ke Telegram. Ini ada tanya jawab seputar KAI ya. Kamu masuk aja di deskripsi, silahkan bertanya. Cuma di sini kemarin beberapa pertanyaan cukup disayangkan ya. Kayak Kak, pengalaman psikotes sulit bagaimana, pohon atau jawab. Kalau untuk psikotes udah gua bikinkan. Bahkan ada beberapa yang gue telepon langsung buat yang teman-teman yang udah tergabung di sini, dia udah lolos di kereta. Sekarang udah pakai seragam R6, dia udah bahagia. Ada yang pengalaman dia nyampe mentok guys, 6 kali daftar, ini daftar terakhir usia udah mentok, udah ke 6 kali, alhamdulillah yang terakhirnya dia lolos. Kebetulan istrinya kemarin dia lagi hamil dan itu rezeki banget ya. Kemarin rekrutmen tuh banyak sih pertanyaan-pertanyaan. Terus makasih Mas Aba, ijazahku belum keluarnya nanti 23 Mei mau daftar, syaratnya harus ada ijazah buat nilai rata-rata ya, demikianlah adanya. Ada yang masuk nggak bisa, dia katanya loading mulu ya, jawabannya kan itu udah dibahas sebelumnya. SKL-nya udah betul banget Mas, saya demi bisa mengakses website KAI sampai begadang subuh baru bisa tuh. Ada yang sampai subuh dia baru bisa guys. Bayangkan. Rata-ratanya perhatikan, rata-rata saya perhatiin yang upload video dominan cewek. Apa nanti yang banyak direkrut cewek ya baru sisanya cowok. Oh enggak kayak gitu konsepnya. Jadi dimana itu yang cocok dan pas sesuai dengan apa yang dibutuhkan itu yang diterima, bukan melulu tentang cewek atau cowok ya. Ini upload video di IG ya.
yang pakai hashtag rekrut tuh KCI Jabar Jatim itu ya. KCI Jabar Jatim kalau nggak salah. Intinya harus sabar, terus berusaha and never give up dari Telegram KAI Bayu Eko. Ini salah satu temen gue yang udah lolos di Divre ya. Dia tergabung juga di sini ada 174 orang yang tergabung di Telegram ini dan beberapa di antaranya adalah udah menjadi pegawai yang baru bergabung kemarin 2021 ya. Bang Adi maksudnya sebenarnya shit man ya, demikian ya. Malam semuanya, mau tanya kalau masukin dokumen itu dokumen yang mana ya? Aduh, ini pertanyaannya, hati-hati ya buat teman-teman. Jadi sebelum bertanya diusahakan dilihat dulu karena di situ pasti udah ada yang namanya foto di sini, scan ijazah di sini, scan ini di sini, kayak gitu semuanya udah ada di situ. Jadi konsep teliti dan mau membaca, buka website, buka persyaratan dulu baru bertanya. Diusahakan seperti itu ya guys ya. Mohon izin Kak, saya udah berusaha ganti foto full yang blur tapi komputer terus apa sudah selesai. Pas sudah selesai masih di foto yang lama. Nah ini yang kembali ke pernyataan gue yang tadi. Jadi buat teman-teman yang udah ngupload foto, udah ngupload video, video mah bisa itu, men. Udah ngupload persyaratan yang lain itu udah nggak bisa diganti, guys. Sistemnya itu sekali tag, one upload. Nggak bisa diganti karena di sini adalah sistem ketelitian atau seleksi ketelitian Anda itu berpengaruh besar. Hati-hati ya. Ya, begitu itulah kurang lebihnya. Serba-serbinya gue mau berbagi video lucu. Bolehlah buat teman-teman buat meluruskan otaknya ya. Otaknya apa? Pikiran dan perasaannya ini. Ini konsepnya. Ketika cewek nyetrika ya, cewek nyetrika, oh my god, kalau cowok nyetrika tuh udah detail, udah teliti, udah dilipat dengan hati-hati, diperlihatkan, diukur, kemudian ya diukur udah pasti, angkat dengan hati-hati, ditaruh tepluk, semuanya, astagfirullah. Padahal cowok tuh kalau nyetrikanya udah diukur, namun gagal ternyata di akhirnya tuh yang nggak enak tuh di akhirnya tuh nggak enak cuy, seriusan. Mana sih ini backnya nggak bisa elah Bambang paksa back nih nah no lagi dari ini video yang sering muncul ya, yang Bambang lemparin aqua itu guys. Iya. Jadi sebenarnya kalau ingin mencari hiburan itu gampang ya. Cuma kembali lagi ke diri kalian. Tetap semangat buat teman-teman yang masih berjuang, masih mendaftar. Jangan sampai tergoda oleh bujuk rayu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Stay cool, style ganteng, tetap wangi dengan summer scent. Tetap belajar dengan tentunya dengan apa namanya? Sahamnya. Jangan tetap semangat. Never give up lah kalau kata orang-orang mah. Assalamualaikum.